gimana ya, terkendala juga sih, beras udah naik gitu. Buat pedagang kayak gini susah lah, nggak kelihatan untung ruginya itu, nggak ini. Yang penting anak-anak bisa makan, keluarga bisa inilah, syukur alhamdulillah. Ya harapannya sih pemerintah ada tindakan ya Mas ya. Soalnya kan kita pedagang mau naikin harga dagangan kita juga nggak mungkin, ngurangin porsinya juga nggak mungkin ya Mas ya. Karena kebanyakan yang beli kan mahasiswa. Yang naik cabai merah keriting sekarang jual 100, dari tadinya 60, cabai oranye 80 sekarang, yang hijau 50 sekilo. Lumayan naik, buncis 20 sekilo. Awalnya berapa? Awalnya cuma 8.000, kol 10.000, awalnya 7.000, bawang bakung 25.000 dari 20. Bawang berapa sana? Sekarang 35 sekilo, Awalnya berapa? awalnya 30. Kemungkinan naik lagi menjelang awal puasa. Gula naik berapa? Oh ini Sekarang 17, 18 surah. Kalau telur berapa Pak? Telur 28. Naiknya tinggi sekali. Iya, tadinya 25, 26. Sagu singkong yang naik. Oh gitu. Naiknya 6.000 sekilo itu. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat pemirsa. Tidak hanya harga beras yang naik, namun juga tadi bahkan kita simak ya, harga sayur-sayuran, harga daging ayam, harga telur ini juga naik. Langsung ke Pak Arief, ini faktornya apa-apa saja penyebabnya Pak? Kalau untuk produk-produk yang sufficient itu kita tidak melakukan importasi tapi produksi dalam negeri. Itu memang, ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya, dalam kondisi hari ini tuh fluktuasi harga itu juga tinggi, kemudian banyak faktor mulai dari cuaca ya. Kemudian kalau kita lihat tadi faktor-faktor input termasuk harga pupuk, harga itu mendukung memang kenaikan harga ya. Jadi memang ini yang juga harus disampaikan bahwa faktor-faktor tadi input menaikkan harga. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang saat panen ya, sebenarnya setiap hari Senin itu Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri mengumpulkan seluruh pimpinan daerah ya, rapat koordinasi ya, setiap hari Senin. Di situ disampaikan bahwa perlunya kerjasama antar daerah. Nggak mungkin semua di-manage ya, oleh pemerintah pusat atau satu lembaga atau kementerian. Tapi ini harus hand in hand ya. Seluruh pemerintah daerah, 514 kabupaten kota, 38 provinsi ya, itu sudah harus mempunyai rencana neraca pangan, neraca komoditas di masing-masing provinsi bahkan sampai ke kabupaten kota. Bahkan harusnya sudah memahami kalau masyarakatnya itu bulan depan akan panen cabai, akan panen padi, sehingga overproduction di satu daerah itu bisa diserap oleh daerah yang defisit. Jakarta itu tidak punya sawah. Tapi saya pernah jadi dirut di BUMN Pangan di Jakarta. Saya harus memastikan bahwa stok beras ya, satu bulan itu Jakarta harus punya 90.000 ton. Ya. Biasanya kita ngimport, tapi dari Sulawesi Selatan. Saudara-saudara kita ini kalau di Jawa lagi nggak panen, ya Gusti Allah itu udah maringi ya, udah memberikan giliran panennya gitu. Itu biasanya dari Sidap, Pinrang, Parepare, Pak Yamto di Bulog ya. Biasanya itu yang kita bawa ke Jakarta. Daerah-daerah yang memang tidak memiliki sawah, tidak memiliki produksi. Ya. Nah, kerjasama antar daerah ini tentunya Badan Pangan Nasional juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, kepada pemerintah daerah, apabila memang ingin difasilitasi distribusi dari satu daerah yang pada saat produksinya tinggi, kemudian harganya rendah, ini bisa kita pindahkan. Jadi harga di tingkat petaninya dijaga supaya tetap baik, ya bisa dialihkan. Tadi misalnya cabai, ya biasanya harganya 60.000, kemudian naik menjadi 100.000 atau 120.000. Di sentra produksi harganya 40.000, taruhlah kita terbangkan sekilo itu misalnya 20.000, itu harganya nanti masih 80.000 gitu. Ya, dibandingkan dengan harga yang 100 atau 120.000. Ini harus kita kerjakan, dan ini saudara kita di Kementerian Keuangan itu sudah memberikan
insentif fiskal ya. Malah dilombakan kepada daerah-daerah yang memang inflasinya rendah. Begitu inflasinya rendah, ya itu diberikan, ada yang diberikan 11 miliar, ada yang diberikan 8 miliar. Itu yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita pemimpin daerah ya. Dinas urusan pangan utamanya untuk melakukan mobilisasi stok atau baik yang produksinya tinggi maupun yang memang produksinya rendah. Nah, kombinasi-kombinasi seperti ini yang memang diperlukan. Tapi untuk produk-produk yang kita insufficient, produk yang belum kita bisa produksi 100% dari dalam negeri, tentunya pemerintah sudah mempersiapkan lebih awal. Jadi neraca komoditas itu ditentukan biasanya sudah di bulan Desember. Pak Menko Perekonomian biasanya pimpin rapat ya dengan menteri-menteri terkait. Kemudian itu sudah ditentukan sehingga izin-izin ya, rekomendasi baik import ya yang dari Kementerian Teknis itu harus sudah bisa dirilis lebih awal. Ya, kemudian Menteri Perdagangan akan memberikan persetujuan impor. Dan ini sudah terjadi ya. Tinggal biasanya setiap 3 bulan kemudian kita akan review bersama-sama. Oke. Jangan juga kita itu mengimpor terlalu banyak atau bahkan terlambat ya. Jadi kalau sekarang misalnya Bulog diberikan keleluasaan impor 3,6 juta ton, tidak serta-merta Bulog akan mengimpor secara langsung 3,6 juta ya. Tetapi ini akan sangat memudahkan. Kalau dulu waktu kosong kita diskusi berdebat, stoknya banyak, stoknya melimpah, ini akan sulit ya. Pada saat keputusannya, oh iya ternyata kurang ya. Nanti datangnya impor pas panen. Nah, tadi Pak Faisal sudah sampaikan, datangnya impor kok pas panen, itu namanya telat ya. Tapi tahun 2023, tahun 2024 ini ya, barang itu udah ada di Bulog. Jadi pemerintah melakukan intervensi tidak terlambat ke pasar induk beras Cipinang ya, dan stoknya Bulog itu, Mbak. Kalau dulu ya di beberapa tempat saja. Hari ini Papua punya stok 19.000 ton ya. Kemudian pelabuhan-pelabuhan kecil. Kemarin waktu Pak Presiden kunjungan ke Manado, geser ke timur ke Bitung. Di Bitung itu sudah ada pelabuhan ya, draftnya juga bagus. Pak Erik di sana juga dengan teman-teman Pelindo sudah bangun ya, pelabuhan yang baik. Itu 12.000 ton masuk bleng. Jadi begitu masuk ke gudang Bulog ya, itu stoknya semua baik. Ya tinggal kita mau pakai kapan. Oke. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan ini tentunya bisa membuat lebih baik ke depan, termasuk cadangan pangan pemerintah yang lain. Nanti kita bicara soal teknologi juga, karena kita perlu simpan ya yang lain nih. Kalau ayam dalam bentuk frozen, daging frozen condition ya, itu sangat menolong menjaga harga dan stabilitas. Dengan naiknya harga sejumlah komoditas pangan ini, Pak Faisal, bagaimana sih sebenarnya kemudian dampak ekonominya? Karena kita lihat kan daya beli masyarakat ini sudah menurun sampai saat ini. Boleh digunakan Pak Mikeh, Pak, silakan. Dampaknya, maaf, mungkin kedengarannya udah ya. Dampaknya jelas kalau bagi masyarakat, inflasi itu kan pasti akan menggerus daya beli ya. Jadi kalau beras contohnya itu bobotnya terhadap total inflasi pangan itu sekitar 30-an%. Jadi artinya dampaknya itu lebih besar ya bagi masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau tadi kita sambungkan bahwa yang naik itu kan bukan hanya beras, ya, tapi juga harga pangan yang lain, daging ayam itu. Kalau beras tadi saya ceritakan di Februari month to month naiknya 6%, daging ayam ras itu sekitar 4,5%, tapi kalau cabai keriting itu nggak salah sampai 40%. Maaf, itu cabai keriting 25%, bawang itu sampai 40%. Ya, jadi kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan beras. Tapi karena bobotnya lebih kecil, ya dibandingkan dengan beras yang dirasakan oleh masyarakat juga kan nggak sering-sering beli cabai, bawang begitu ya. Nah, jadi ini juga tidak sebesar kalau beras. Jadi artinya beras memang yang paling ini ya, yang utama untuk dijaga. Nah, jadi dan itu yang akan tentu saja untuk kalangan menengah ke bawah, ini akan lebih besar dampaknya yang dirasakan, dampak buruknya ketika harga pangan itu naik dibandingkan kalangan menengah dan atas. Kenapa? Karena proporsi daripada konsumsi pangan untuk kalangan bawah
terhadap total spendingnya dan juga total income-nya itu lebih besar proporsinya dibandingkan kalangan menengah dan atas. Sehingga ketika harga pangan itu naik, berarti dia kemungkinan untuk membeli barang-barang di luar non pangan semakin kecil. Ya. Artinya kan memang daya belinya tergerus gitu ya. Dan ini perlu diperhatikan terutama dalam tahun ini diprediksikan tingkat daripada spending itu ada sedikit, kita prediksikan akan sedikit ada perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada berbagai macam faktor, tapi juga tidak lepas dari kondisi global juga ada perlambatan di negara-negara mitra kita, mempengaruhi ekspor kita, mempengaruhi income kita. Oke. Nah sehingga kalau di tengah di mana masyarakat untuk mendapatkan income-nya semakin susah tadi ya, untuk refleksi daripada pertumbuhan ekonomi, harga biaya hidupnya naik, terutama yang pangan. Nah ini akan berarti akan semakin turun lagi daya belinya. Gitu. Oke, Ya. semakin turun daya belinya, yang menjadi pertanyaan juga adalah menjelang bulan puasa Ramadan ini. Kalau analisa dari seluruh narasumber mengatakan harga beras ini akan semakin turun. Tapi bagaimana dengan komoditas pangan lainnya? Nanti boleh bisa dijawab. Usai jeda pemirsa, kami kembali usai jeda.